Pujian dan penyembahan sejatinya bukan hanya sebagai bagian dari liturgi ibadah saja, tetapi menjadi momen perjumpaan antara Tuhan dengan jemaat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, setidaknya terdapat 7 kata Ibrani yang diterjemahkan ke dalam kata puji, pujian, dan memuji. Masing-masing dari ke-7 kata ini setidaknya mencerminkan 7 ekspresi berbeda dari apa yang pada umumnya kita pahami sebagai pujian. Apa saja 7 kata asli Ibrani yang menggambarkan pujian dan penyembahan? Pujian dan penyembahan merupakan hal penting dalam kekristenan. Pujian adalah ekspresi berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah sebagai tanggapan atas perbuatannya dan juga atas pribadinya. Pujian kepada Allah lahir dari keputusan untuk bersedia memuji, yang berarti terlepas dari keadaan atau perasaan baik atau buruk. Karena pada dasarnya pujian didasarkan atas kebesaran Allah. Artinya, respons yang terjadi atas perbuatan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, sehingga manusia memuji Allah atas kebesaran dalam perbuatannya, atas kehidupan manusia. Pujian memberikan kekuatan untuk meraih kemenangan atas masalah, tekanan dalam kehidupan manusia. Pujian merupakan senjata yang Allah letakkan dalam diri setiap orang percaya, sejak mulai ada dalam dunia. Lihat di kitab Matius, pasal 21 ayat 16, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Pujian merupakan ekspresi iman, yang menunjukkan kepercayaan manusia kepadanya, atas kuasanya yang bekerja dalam diri tiap orang percaya. Ekspresi iman yang percaya bahwa Allah mengasihi semua orang, khususnya yang percaya kepadanya, sehingga Allah melimpahkan berkat serta mujizat dalam kehidupan orang percaya. Banyak hal luar biasa yang terjadi ketika umat Tuhan memuji namanya. Ada banyak peristiwa di Alkitab yang luar biasa terjadi ketika ada pujian yang dinaikkan umat kepada Tuhan. Daud dengan memuji Tuhan melalui alat musiknya mampu mengusir roh jahat yang hinggap dalam diri Saul. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara, terjadilah gempa bumi hebat dan membuka penjara saat itu. Mujizat terjadi ketika pujian dinaikkan. Untuk lebih memahami kebenaran pujian dan penyembahan ini, kita harus memahami kata asli pujian dan penyembahan dalam Alkitab. Ada 7 jenis kata dalam Perjanjian Lama yang memaknai pujian. 1. Yada, yang berarti mengangkat tangan untuk memuji Tuhan. Ketika kita yada kepada Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan merentangkannya sambil mengayung-ayungkan ke depan seperti melemparkan sesuatu. Bersyukur kepada Dia atas berkat-berkat-Nya, atas kebaikannya, atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Kata ini acap kali diterjemahkan sebagai menaikkan syukur atau bersyukur. Selain di dalam kitab Mazmur, tentunya kata ini dapat kita jumpai di kitab-kitab lainnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kata ini pertama kali disebut di dalam Alkitab Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. 2. Toda, yang berarti mengangkat tangan untuk memuji Tuhan sambil mempersembahkan sesuatu. Saat kita toda kepada Tuhan, kita mengangkat tangan, merentangkan dan menadahkannya ke tempat kudus Allah.
sambil mempersembahkan diri kita bersyukur dan memuji Dia. Sebagaimana yada, kata toda pun dapat kita jumpai dalam berbagai kitab Perjanjian Lama, khususnya pada kitab Mazmur. Lihat di kitab Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. 3. Barak adalah pujian yang diekspresikan dengan cara merendahkan diri, sujud dan berlutut sebagai tanda penundukan diri dan berserah penuh. Ketika kita barak kepada Tuhan, kita melandasinya dengan sikap hati yang berserah penuh, menaklukkan diri pada kedaulatannya atas hidup kita. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21 berbunyi, maka berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 4. Sabak. Sabak yang berarti bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberi penghargaan tertinggi. Fokus sabak adalah memproklamasikan hormat, kuasa dan kemuliaannya. Mazmur 147 ayat 12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allah, hai Sion. 5. Halal. Implikasi halal adalah pujian disertai ungkapan kegembiraan yang luar biasa, membuat diri sendiri tampak bodoh, konyol, cenderung mempermalukan diri sendiri bagi orang yang tidak terlibat di dalamnya. Pujian jenis ini yang diekspresikan oleh Daud saat menari-nari di hadapan tabut Allah, bersorak-sorai dan meracau di hadapan Tuhan, sehingga tampak bodoh, konyol dan mempermalukan diri sendiri. Daud tidak menahan-nahan, bahkan membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh dorongan yang kuat untuk halal kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 113 ayat 3, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, yaitu Let the name of the Lord be praised. Biarlah nama Tuhan dipuji. 6. Samar. Memuji Tuhan atau dengan diiringi musik. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yaitu musical worship. Musik vokal, musik instrumen, ataupun kombinasi dari keduanya. Kitab Mazmur 147 ayat 7 berkata, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. 7. Tehillah. Tehillah adalah pujian pengagungan atau high praise, seringkali dikonotasikan dengan rasa syukur atau pengucapan syukur atau thanksgiving. Tehillah dapat diekspresikan secara verbal ataupun dalam bentuk nyanyian. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Tidak satu pun dari ketujuh ekspresi yang bersumber dari 7 kata Ibrani tersebut memiliki tingkatan yang lebih penting satu dari lainnya. Sehingga dengan melakukan yang satu, kita dapat mengabaikan sisanya. Setiap kata memiliki maknanya masing-masing dan mewakili ekspresi yang sesuai dengan setiap pujian yang kita naikkan kepadanya. Di dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, nyanyikanlah pujian dengan pengertian. Menaikkan pujian kepada Tuhan tidak cukup hanya diekspresikan dengan ucapan verbal ataupun nyanyian. Pujian yang tulus memang bersumber dari hati, meluap melalui mulut, disertai ekspresi,
sikap tubuh yang sesuai dengan isi hati ataupun isi pujian yang kita nyanyikan. Di dalam Matius 22 ayat 37 jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Jadi, ingatlah, jika kita berkumpul, baik itu ibadah ataupun pertemuan-pertemuan ibadah lainnya, ketika tiba saatnya kita mengangkat hati kita untuk menaikkan pujian dan sembahan kita kepada Allah, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar adalah para penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar adalah para penyembah yang berintegritas, yang maksudnya adalah apa yang kita nyanyikan dan nyanyikan apa yang kita maksudkan. Bebaskan diri kita untuk berekspresi, bukan untuk dilihat orang, tapi semata-mata untuk membuat Dia yang menerima pujian dan sembahan kita disenangkan. Produced by Mesbah Keluarga.